kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ada orang-orang yang hidupnya dibangun di atas satu kebiasaan sunyi, memberi tanpa pernah benar-benar mengharapkan balasan. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena sejak lama mereka belajar bahwa berharap hanya akan menambah luka. Mereka jarang mendapatkan apresiasi. Bukan karena mereka kurang berusaha, melainkan karena dunia terbiasa mengambil kebaikan mereka tanpa merasa perlu mengucapkan terima kasih. Dan lama-kelamaan mereka tumbuh dengan keyakinan samar bahwa mungkin memang begitulah perannya mereka, menjadi yang memberi bukan yang diberi. Mereka sering hadir tepat waktu, menyelesaikan hal-hal yang orang lain tinggalkan, dan menjaga stabilitas yang tidak terlihat. Namun anehnya, semakin konsisten mereka melakukan itu, semakin transparan juga keberadaan mereka. Kebaikan mereka berubah menjadi standar, bukan sesuatu yang layak diapresiasi. Orang-orang mengingat hasilnya aja, tapi lupa siapa yang menanggung prosesnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi bukan hanya tidak dipuji, tapi perasaan bahwa jika suatu hari mereka berhenti, barulah orang-orang akan sadar bahwa selama ini ada sesuatu yang hilang. Seolah keberadaan mereka baru dianggap penting ketika mereka absen. Dan kesadaran itu datangnya udah terlambat. Ketika lelah sudah terlanjur menumpuk terlalu dalam. Orang-orang ini biasanya tidak pandai meminta. Bukan karena mereka tidak tahu caranya, tapi karena mereka terlalu sering merasa bersalah. Hanya dengan membayangkan merepotkan orang lain. Mereka terbiasa menguatkan bukan dikuatkan. Terbiasa bertanya, "Kamu gimana?" tanpa pernah benar-benar ditanya balik. Yang ironis, mereka justru sangat peka terhadap kebutuhan emosional orang lain. Mereka bisa menangkap kelelahan dari nada suara, membaca kesedihan dari jeda kalimat, dan memahami luka bahkan sebelum orang lain sempat menjelaskannya. Kepekaan ini tidak datang dari ruang aman, tapi dari pengalaman panjang, merasa sendirian di tengah keramaian. Karena mereka tahu rasanya tidak diapresiasi. Mereka memilih untuk menjadi orang yang memberi apresiasi. Mereka memuji dengan tulus, mengakui usaha sekecil apapun, dan hadir dengan empati yang jarang banget didapatkan dari orang lain. Mereka tidak ingin siapapun merasakan hampa yang sama. Meski mereka sendiri masih bergulat dengan kehampaan itu hampir setiap hari. Namun, memberi terus-menerus dari ruang yang kosong bukan tanpa konsekuensi. Ada malam-malam di mana mereka mempertanyakan diri sendiri, bukan dengan marah, tapi dengan lelah. Mereka bertanya, apakah kebaikan mereka benar-benar berarti atau hanya dimanfaatkan tanpa disadari. Pertanyaan itu tidak diucapkan, hanya selalu disimpan karena mereka tahu tidak semua orang siap mendengarnya. Mereka jarang banget mengeluh, bukan karena hidup mereka ringan, tapi karena mereka sudah terlalu sering merasa tidak pantas untuk mengeluh. Mereka melihat orang lain yang lebih menderita dan memilih menahan diri. Seolah rasa sakit harus dibandingkan dulu sebelum boleh dirasakan. Padahal luka tidak pernah bekerja seperti itu. Dalam banyak hubungan, mereka sering menjadi penopang emosional tanpa sadar. Mereka menjadi tempat orang lain pulang. Sementara mereka sendiri tidak tahu harus pulang kemana ketika mereka sudah lelah.
Dan ketika berhubungan dengan orang lain, mereka cenderung memperhatikan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Dan ketika hubungan itu berakhir atau berubah, biasanya yang tersisa hanyalah keheningan panjang yang tidak tahu harus dibagikan ke siapa. Yang paling jujur dan paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa sebagian dari mereka mulai mengecilkan diri sendiri. Mereka menurunkan standar tentang bagaimana seharusnya diperlakukan, hanya agar tidak kecewa. Mereka belajar berdamai dengan minimnya apresiasi, lalu menyebutnya sebagai kedewasaan. Padahal itu adalah bentuk bertahan yang pelan-pelan mengikis diri. Mereka sering terlihat kuat, stabil, dan baik-baik aja, sampai orang lupa bahwa kekuatan yang tidak pernah diberi ruang untuk sedikit pun rapuh akan berubah menjadi kelelahan yang sangat kronis. Mereka tidak runtuh sekaligus, tetapi aus perlahan, tanpa suara, tanpa drama, tanpa bercerita, tanpa heboh. Ada saat-saat di mana mereka ingin berhenti memberi. Bukan karena ingin menjadi egois, tetapi karena ingin tahu rasanya diperhatikan tanpa harus berjuang terlebih dahulu. Namun bahkan keinginan itu pun sering mereka batalkan. Karena rasa bersalah datang lebih cepat daripada keberanian. Mereka hidup dengan paradoks yang sangat melelahkan. Ingin dihargai tapi takut terlihat haus pengakuan. Ingin dipeluk, tapi terlalu terbiasa menjadi yang memeluk. Ingin didengarkan, tapi lebih dulu memastikan orang lain merasa didengar. Yang jarang disadari adalah bahwa orang-orang seperti ini tidak mencari sorotan. Mereka hanya ingin diakui sebagai manusia, bukan fungsi. Bukan sekedar yang selalu ada, yang selalu dimengerti, atau yang selalu mengerti, atau bahkan yang bisa diandalkan. Mereka lelah dijadikan tempat aman tanpa pernah ditanya apakah mereka sendiri merasa aman. Lelah dianggap kuat tanpa pernah diberi ruang untuk jatuh. Namun lelah itu tidak berubah menjadi kebencian, hanya menjadi sunyi yang semakin dalam. Dan di tengah semua itu, mereka tetap memberi apresiasi, tetap menguatkan orang lain, tetap hadir, bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena mereka memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengubah siapa mereka. Pilihan ini bukan tanpa harga, dan harga itu sering mereka bayar sendiri. Ada kesedihan yang sangat spesifik dalam diri orang-orang ini. Kesedihan karena tahu mereka mampu mencintai dengan penuh cinta, tetapi jarang dicintai dengan cara yang sama. Kesedihan karena tahu mereka pantas dihargai, tetapi terlalu sering tidak mendapatkannya. Mereka tidak marah pada dunia, mereka hanya lelah berharap. Maka dari itu mereka memilih diam, karena diam terasa lebih aman daripada berharap lalu kecewa lagi. Yang paling jujur adalah orang-orang yang jarang diapresiasi tapi tetap memberi apresiasi, bukan makhluk tanpa kebutuhan. Mereka hanya terlalu lama menunda kebutuhan mereka sendiri. Dan penundaan itu menumpuk
menjadi berat yang tidak semua orang bisa lihat. Jika suatu hari mereka berhenti memberi, itu bukan karena mereka berubah menjadi buruk. Itu karena mereka akhirnya sudah kehabisan tenaga. Dan sayangnya dunia sering baru menyadari nilai seseorang setelah orang itu tidak lagi mampu memberi. Sebenarnya mereka tidak butuh pujian besar. Seringkali satu pengakuan tulus sebenarnya sudah cukup. Satu kalimat yang mengatakan, "Aku lihat usaha kamu." Tapi bahkan kalimat sesederhana itu pun jarang banget mereka dapatkan. Dan mungkin refleksi paling jujur dari semua yang mereka rasakan adalah bahwa kebaikan mereka sebenarnya tidak pernah gratis. Hanya saja biaya untuk bayaran itu mereka bayar sendiri dalam bentuk lelah yang dipendam, tangis yang ditunda, dan kebutuhan yang terus diabaikan. Mereka terbiasa mengorbankan diri mereka untuk orang lain yang bahkan mengucapkan kata terima kasih pun sangat sulit. Mereka mendapatkan pujian mungkin bisa dilihat 1 tahun sekali pun sepertinya jarang. Dan mungkin di tengah malam ketika hanya mereka sendiri, mereka selalu mengucapkan terima kasih untuk mereka sendiri atas kebaikan mereka yang sudah mereka berikan ke orang lain secara gratis. Bayaran itu ditanggung oleh mereka sendiri. Bayaran itu mereka sendiri yang bayar. Dan lelah yang dipendam, tangis yang mereka tunda di siang hari, malam itu benar-benar mereka tuangkan sambil memeluk dirinya, dan mereka bilang, "Terima kasih ya, kamu sampai hari ini tidak berhenti berbuat baik. Sampai hari ini kamu masih melakukan semuanya, walaupun tidak ada yang mengapresiasi kamu, walaupun seolah semesta tidak melihat apa yang kamu lakukan." Setelah pelukan itu selesai dengan diri mereka, mereka tertidur tanpa berpikir apapun. Kemudian mereka akan bangun kembali besok paginya tanpa sedikit pun mengurangi niat mereka. Mereka akan tetap melakukan hal yang sama seperti yang sudah mereka lakukan kemarin. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat hebat. Jika kamu menemukan dirimu dalam obrolan ini, ketahuilah kamu tidak berlebihan. Kamu juga tidak lemah. Kamu hanya terlalu lama kuat sendirian. Dan kalau suatu hari kamu memilih untuk berhenti memberi lebih dari yang kamu punya,
itu bukan kegagalan moral kok. Itu adalah bentuk kejujuran yang paling berani terhadap diri kamu sendiri. Jadi, kamu harus tetap bersemangat jalani hari-hari dengan menjadi versi dirimu.